Hai, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang beda dengan konten cast. Biasanya kita ngobrolin tentang kesehatan, tentang manusia. Sekarang kita ngobrolin tentang kelinci. Nah, kita ngobrolin tentang kesehatan kelinci, kesehatan hewan. Bareng ini my bro. Ini siapa? Perkenalkan, Jo. Apa kabar, Jo? Ya, apa kabar? Halo semuanya di channel apa nih? Maitriarta. Oke, Yes. terima kasih udah diundang. Aduh, sebenarnya ini di luar konteks ya. Biasanya Maitriarta ini ngobrolin tentang kesehatan manusia, kali ini coba melenceng ke hewan. Ya, perkenalkan, nama gue sendiri adalah Angga dan gue breeder kelinci. Apa tuh breeder kelinci? Breeder itu adalah peternak ya. Peternak kelinci. Ya, oke. Jadi gue peternak kelinci tapi hanya sebagai sampingan atau hobi. Ya, oke. BTW yang teman-teman lagi lihat sebelah saya ini founder Tara Snack juga nih, namanya Angga. Lu juga punya channelnya, Jo? Channel YouTube? Iya. Apa channelnya? Ya, sebelumnya kalau teman-teman ingin tahu cara perawatan kelinci, bisa langsung aja kunjungin channel akun YouTube gua ya, ada di Halls Rabbitry. HALSRABBITRY. Oke. Tuh teman-teman jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan. Mau nanya-nanya soal kelinci silahkan tanya. Jo, ini kalau yang gue lihat nih, ini kelinci kayak kelinci beda nih. Kelinci mahal nih ya. Apa nih tipenya, rasnya apalah? Oh ya, kelinci yang gua ternak ini yang sekarang lagi dipegang sama My Bro Tri ini adalah kelinci Holland Look ya. Holland Look Belanda ya? Iya, kelinci ini awal mulai dari Belanda memang. Tapi dari persilangan. Jadi Holland Look ini bukan awalnya Holland Look. Holland Look ini sejarahnya disilang dari French Look dan Netherlands Dwarf. Oke. Apa? French Look sama Netherlands. Lewat persilangan terciptalah ras baru yang namanya Holland Look ini. Oke. Ini kalau boleh tahu susah kagak ini nyaranya? Sebenarnya gampang sih untuk melihara kelinci itu, gampang-gampang susah sih. Cuma memang banyak beredar mitos-mitos yang salah selama ini di masyarakat ya. Oh iya, ya ini sekalian kita masuk ke konten case-nya ya. Kan kebanyakan teman-teman tuh miara kelinci kok banyak yang sering mati atau ya pernah yang gue lihat dan gue pernah miara tuh hidungnya begitu ya kan, kayak agak gerak gitu. Pokoknya agak sulit lah untuk miara kelinci karena kayak sensitif atau gimana ya, beda sama kucing atau binatang pada lainnya yang untuk dibiara. Nah, kali ini nih gua sama si Angga nih bakal ngomongin gimana sih caranya untuk ngejaga kesehatan kelinci, atau untuk universalnya melihara kelinci tuh gimana sih baiknya biar dia nggak cepet mati dan umurnya panjang dan sehat. Nih kita ngobrol sama pakarnya. Gimana tuh, Jo? Oke, sama sebenarnya pada dasarnya sama manusia ya. Hewan itu kalau kesehatan ada dua yang dijaga, yaitu adalah kalau kita bisa memberi tempat yang baik dan makanan yang baik juga. Oke, tempat yang, sorry gue potong, tempat yang baik tuh kayak tempat tinggalnya dia yang layak gitu ya, kurang lebih ya. Jadi untuk kelinci itu tempatnya pertama kita harus menjaga dia dari tempat yang bising. Jadi kelinci itu mudah stres. Bahkan ada kelinci yang kalau dengar suara yang keras, contohnya petasan tuh bisa bikin dia kaget dan mati. Oh iya? Stres mati? Bisa ada kelinci seperti itu. Lu kenapa lu ngamuk ya? Ini kita lagi di kandang. Ya ini di peternakannya si bro gue ya. Ini di peternakannya si Angga di Halls Rabbit nih. Jadi banyak kandangnya. Terus juga di kandang kita perlu perhatikan suhu. Kelinci ini nggak tahan panas. Jadi kalau lebih baik ditaruh di tempat yang nyaman, yaitu suhunya lebih dingin lebih bagus atau tidak panas dan tidak terkena matahari langsung. Satu lagi ada dijaga sirkulasi kandangnya kalau kelinci. Jadi kalau memang di outdoor itu lebih baik karena ada sirkulasi, tapi kalau di indoor kita harus kadang menggunakan exhaust. Pokoknya sirkulasi ventilasi suhu kandang lebih baik karena urin kelinci ini kalau
eh, berbahaya juga untuk kelinci sendiri kalau mengendap, membuat kelinci tidak mau makan seperti itu. Oke, urin tuh kencing guys. Kalau ada yang belum tahu tuh, kencingnya kelinci tuh lumayan berbahaya juga buat si kelincinya itu. Jadi harus benar-benar bersihin kandangnya, terus dibikin nyaman suhunya. Ya dia kan makhluk hidup juga ya, pengen hidup yang sama lah seperti kita. Dia nggak mau dia hidup dia susah. Karena kan kita juga udah untuk meyakinkan, bukan meyakinkan, kita udah komit untuk melihara dia. Jadi harus Nah, benar tuh. kita harus kasih dia yang istilah katanya privilege lah, kenyamanan, keistimewaan, karena kita udah mau kayak ngadopsi atau melihara kan. Berarti kalau udah melihara kan berarti kita harus ngejaga banget gitu kan. Ya kurang lebih gitu, harus pakai apa namanya, sirkulasi udaranya yang bagus, kandangnya juga, kandang harus bersihin berapa lama? Kalau pakai serbuk kayu bisa seminggu sekali sih maksimal. Oh, serbuk kayu maksudnya di bawahnya itu diinin serbuk kayu ya? Ya, kasih serbuk kayu atau pasir, atau bisa juga pakai wood pellet seperti itulah. Oke, sebentar. Yang peredam bau. Oke, nih gua kasih tunjuk ya. Pegang tunjuk. Oke. Gua kasih tunjuk ke teman-teman. Sebelah mana, Jo? Yang bisa contohin? Yang ada. Oh, ini aja kali ini. Oh iya nih. Itu ya guys. Jadi itu tuh serbuknya dia buat kayak peredam untuk bau urinnya dia gitu. Nih, ini kotorannya. Tuh. Nah, ini apa namanya? Urinnya tuh basah tuh. Nah, jadi dia kayu itu bagus juga untuk, bukan bagus ya, emang menyerap banget urinnya itu. Nah, ini tips buat yang mau miara kelinci di rumah tuh kayak gitu tuh kurang lebih. Nah, yang tadi gua bilang dibilang sama temen gua tuh, si Angga, ini dibikin nyaman. Lihat dong, kelincinya pakai AC, Bos. No. Edan. Pakai AC. Pakai AC. Tuh. Iya, kandangnya keren ya. Tuh. Dia pakai AC. Emang temen gue ini dia pecinta banget binatang, khususnya sih hobi sama kelinci ini. Jadi gitu ya teman-teman yang tadi dibilang sama si Angga nih. Tempatnya tuh harus nyaman, terus sirkulasi udaranya harus bagus, kandangnya juga harus diperhatikan kebersihannya, jadi nggak sembarangan. Nah itu mungkin selama ini yang kita kayak miara aja gitu, terus ya kelincinya mati karena udara kan ngaruh ya. Tadi udara tuh panas, mungkin kalau kita miara kelinci taruh di luar kan dia panas, atau kandang depan deket apa ya, di luar gitu kan, banyak kan ya di halaman tuh kan panas, di digit cuacanya beda sama kayak di puncak mah panas-panasnya kayak gimana, makanya banyak kan di puncak tuh kayak gitu, mungkin udaranya sejuk ya Jo ya. Benar banget, puncak lebih, pokoknya kalau suhu dingin tuh sangat cocok banget sama kelinci, nafsu makan jadi nambah, kelinci gemuk-gemuk. Oh, gemuk, makanya tadi dipasang AC bos, dia biar kayak gini. Nah, kalau yang film apa ya, Jo, yang kartun tuh, yang kelinci tuh apa ya? Bugs Bunny itu kan setiap itu makannya wortel ya. Emang dia identik dengan wortel atau gimana sih makanannya? Nah, itu dia tadi gue bilangin kan, untuk melihara kelinci itu salah satunya yang kita memelihara hewan itu dua ya, salah satu tempat yang baik dan pakan yang tepat dan baik juga. Nah, untuk kelinci ini sebenarnya makanan utamanya bukan wortel. Ini salah satu mitos yang salah yang beredar di masyarakat umumnya nih. Dari pedagang-pedagang beli katanya makannya wortel aja sama kangkung. Nah, itu salah banget ya. Jadi kelinci itu makanan utamanya adalah hay atau bisa disebut rumput kering, guys. Ya. Jadi untuk dan di sini itu makanannya hay dan pelet. Pelet itu pelet khusus kelinci ya, jangan pelet yang lain. Jangan pelet buat ikan. Dan kalau untuk sayuran-sayuran pun hanya untuk selingan saja. Biasanya kita memberi kemangi atau
Maaf. kemangi atau selada seperti itu sih. Oh, wortel enggak dong? Wortel juga bisa, tapi diberikannya jangan dalam keadaan segar ya. Itu aja. Karena kalau sayuran keadaan segar itu bisa membuat kelinci masalah pencernaan di kelinci, bisa membuat kelinci diare. Bahaya banget tuh kalau udah kena diare. Iya, ya kan masa iya dia makan sayur terus kan? Enggak sih, emang pada umumnya biasanya kelinci tuh makannya emang, gue baru tahu juga ya. Dia emang harusnya tuh makannya rumput. Boleh tuh nggak kasih unjuk rumputnya, Jo? Nih makan ini hay yang tadi saya bilang makanan utama kelinci nih rumput ini nih. Tuh. Namanya hay nih, rumput Hay. yang dikeringkan nih. Udah gampang banget dapetinnya, bisa cari di Shopee atau Tokopedia ini. Atau yang di impor nih. pet shop gitu ya? Iya, di pet shop juga ada nih, pet shop khusus kelinci terutama nih ada pasti. Tapi ini yang impor nih, sekarang udah ada yang lokal sih, harganya lebih murah. Tapi sama kualitasnya. Kualitasnya ya kurang tahu lah, sama mungkin. Tapi saya pakai yang impor nih. Bedanya yang impor sama yang lokal? Bedanya mungkin ini ya, lebih ketahanan hijaunya ya. Mungkin lebih impor, kadang kualitas impor lebih baik dari lokal. Tapi cuma nggak tahu juga, katanya lokal juga udah lebih baik. Harganya juga nggak jauh beda. Oke. Beda 10 ribuan atau 20 ribuan lah. Oke, kita support Kayaknya ya. Jangan kasih sayuran lagi nih, makanan utama nih. itu makanan utamanya sama pelet. Peletnya kasih unjuk, Jo. Peletnya. Pelet. Kalau pelet kelinci udah banyak beredar ya, mereknya dari yang impor atau yang lokal. Lokal juga udah banyak nih, salah satu pelet yang kita gunain nih. Pelet lokal sih saya menggunakannya karena biar untuk mengurangi pengeluaran. Nah, ini kita lebih hemat ini. Tapi ada bagus pelet lokal tuh sama yang tadi lokal buat support ekonomi Indonesia kan di masa pandemi ini kan, kita harus support local pride. Ayo kita support. Nah itu berapa sih, mahal gak? Kalau pelet sih kisarannya bisa ada 10.000 per kilo sampai ada yang 30.000 per kilo. Atau sampai ada yang 100 ribuan per kilo, itu biasanya impor tuh. Impor ya. Kalau hay itu, rumput itu dari 60.000 per kilo sampai 80.000 per kilo paling mahal. 60.000 sampai 80.000 Iya. per kilo. Oke. Biasanya tuh habis, kalau untuk satu kelinci biasanya makanannya itu kalau untuk hay-nya berapa, terus peletnya berapa? Satu bulan. Sebenarnya kalau pemberian ke kelinci untuk takaran hay itu unlimited ya. Jadi kelinci bagus banget dikasih hay yang unlimited. Kalau emang dia doyan, habis kasih lagi. Oh, nggak kayak kita makan 3 kali sehari, enggak gitu ya? Nah, kelinci ini doyan banget makan. Nah, tapi kalau pelet itu harus kita batasin biar kelinci nggak obesitas. Jadi kalau untuk kelinci jenis dwarf nih, kelinci jenis mini kayak Holland Loop, terus juga Netherland Dove, itu kita kasih biasanya 160 sampai 100 gram per hari ya, dibagi 2 pagi sama malam biasanya. Oke, jadi kalau 100 sampai 60, kalau misalkan 100 berarti 50 pagi sama sore itu 50 gram. Kalau 60 berarti 30 pokoknya tinggal bagi 2 aja, guys. Nah, tapi kalau kelinci jenis giant atau kelinci besar seperti Flemish Giant, ada banyak ya, ada Rex, kelinci pedaging itu makanannya disesuaikan aja. Udah banyak artikel-artikel yang standar yang menjelaskan kelinci takaran peletnya per hari berapa. Oke. Jadi yang tadi lu bilang kan katanya dia bagus kalau gemuk, tapi nggak boleh obesitas, gimana? Jadi kelinci itu bagus kalau gemuk. Sebenarnya bagus itu kalau kelinci sehat ya. Oke. Bagus. Oh iya sih, obesitas. Obesitas tuh kan ya gemuk ya kan. Kalau di kita tuh gemuk tapi nggak sehat tuh obesitas kan kurang lebih ya. Bagus sih normal, jangan kurus, jangan gemuk. Kenapa? Maafin ya. Soalnya kalau berat badannya nggak standar, kadang susah untuk diternak, dikawinkan lah. Oh, kalau beratnya nggak standar. Kalau kekurusan dia nggak mau kawin, dan kalau kegemukan juga susah kawin. Lah, bisa gitu ya kelinci? Iya. Kocak lu. Nah, ini pasti teman-teman bakal nanya ya. Berapa sih harga kelinci yang gue pegang nih? Pasti teman-teman penasaran kan? Berapa nih, Jo? Kalau kelinci Holland Loop itu tergantung kualitas ya. Jadi ada 3 kualitas ya, kualitas pet, kualitas brood, kualitas show ya. Oke, pet. Kualitas pet itu apa? Kualitas pet itu kelinci hanya disarankan hanya untuk dipelihara, nggak disarankan untuk di breeding atau diternak atau dikembangbiakan. Oke. Gitu. Kalau brood itu masih ada beberapa bagian tubuh mereka yang bagus untuk dikembangbiakan. Kalau show itu kelinci yang bagus banget dikembangbiakan dan juga untuk mengikuti kontes. Gitu. Oke, namanya aja
waduh mau ngamuk. Nama aja show kan, show off, show ngasih unjukan nih. Berarti memang dia kurang. Allahu Akbar. Kenapa kamu? sorry. Kok dia bisa lompat kayak gitu ya? Maaf ya, gua bukan nggak biasa. Sorry. Iya ya. Oke. Nah, itu kurang lebih yang udah iya, berapa harganya, Bos? Kalau harga Honda Loop itu kalau kelinci pet itu tergantung ya, breeder itu punya standar harga masing-masing ya. Jadi peternak itu punya harga masing-masing. Kadang kalau juga tergantung warna juga. Sekarang harga juga tergantung warna kadang. Kalau warna langka lebih mahal lah. Jadi kalau Honda Loop itu mulai dari 500.000 sampai jutaan. Ya sampai kalau kelinci yang udah juara tuh, yang udah masuk show tuh bisa dari 3 jutaan lebih ya, bisa sampai 5 juta. Ini yang gue tanya ini berapa? Mana? Itu. Iya. Waduh, itu kurang tahu dah, itu nggak dijual itu. Kenapa kalau jual ini? Masih mau dilihat dulu perkembangannya, masuk ke kualitas apa. Kalau kualitas pet mungkin bisa 500.000, kalau kualitas good bisa sampai 1 jutaan, kalau kualitas show bisa sampai di atas 2 jutaan, sampai di atas 3 jutaan juga bisa. Oke, ngeliat kualitasnya pas udah di usia berapakah atau ada kategori apa yang kalau untuk ngeliat kualitasnya? Nah, masing-masing kelinci punya standard of perfection sendiri-sendiri ya, punya SOP sendiri. Kalau kebetulan nih saya memelihara kelinci Holland Loop, mengembangbiakan Holland Loop. Holland Loop biasanya bisa dilihat kualitasnya di usia 4 bulan setengah. Biasanya. Ini berapa bulan? Itu masih 3 bulan setengah. Oh, masih 3 bulan setengah, 4 bulan. Berarti 1 bulan lagi ya kamu ya, nanti bisa dilihat ya. Kriterianya apa, Jo, penilaiannya? Kuping kah, bulu kah, mata kah, atau hidung kah? Gimana sih? Biasanya standard of perfection dari suatu kelinci bisa dilihat dari bagian tubuh di bentuk kepala, bentuk kuping, bentuk kaki, bentuk tulang, bentuk bodi. Gila, kayak model ya? Kayak model dong ya? Kayak anjing lah sama, soalnya anjing, kucing juga begitu. Oh, kurang lebih gitu ya soalnya anjing sama kucing ya. Ini kalau kelinci ya. Tapi ya kayak model ya, manusia kan kayak gitu ya dilihatnya ya. Dia bodinya, terus look mukanya, kulitnya kalau lebih ke bulu ya kalau hewan tuh. Oke, ini kurang lebih mahal lah ya. Nah, yang kalau misalkan udah kontes tuh menang tuh berapa tuh? Bisa sampai berapa? Di Indonesia tuh ada yang bisa anakan udah lahiran di Indonesia tuh bisa sampai 15 juta juga ada tuh. 15 juta, guys. Mahal relatif hobi. Yes. Hobi relatif. Iya, betul. Kan cupangnya udah 1 juta sekarang. Kan cupang 1 juta ya, ini juga sih ya. Itulah orang hobi tuh mahal sih memang. Hobi tuh mahal ya. Emang nggak bisa, bahagia tuh nggak bisa dibeli sama uang, tapi uang itu juga penting gitu maksudnya. Ya untuk beli kayak gini itu pakai fulus, pakai duit, pakai hobi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk melihara kelinci. Yang tadi harus diperhatikan tuh suhu ruangan, kandang. Tolong koreksi kalau gue salah ya. Kandang, kebersihan kandang, sama makanan. Yang tepat ya. Yang tepat. Rumput sama pelet itu. Nah, ada lagi nggak selain tadi itu yang gue belum sebutin dari lu? Satu lagi sih paling penting modal untuk melihara hewan, satu komitmen ya. Oke, itu dia yang tadi bilang. Manusia, jadi kita nggak hanya menyediakan pakan, kandang, tapi kita juga komitmen. Apa itu komitmen kita? Yaitu waktu ya. Kita harus punya waktu dia. Saat dia sakit kita komitmen nyari obatnya, belajar cara gimana ngobatinya. Itu udah banyak banget sekarang di internet ya. Yeah. Ada forum-forum juga, ikutin aja, tanya-tanya ke peternak senior juga kalau kelinci sakit. Nah, satu lagi, jangan pernah beli kelinci di usia 2 bulan ke bawah. Kenapa tuh? Jadi nanti kelinci 2 bulan ke bawah itu belum lepas sapi biasanya, dan itu lebih rentan mati. Lepas sapi itu susu? Iya, belum lepas dari induknya. Itu susu, itu rentan mati. Jangan beli usia di bawah 2 bulan. Ingat tuh guys, kalau mau beli kelinci, tanya aja di awal. Bang, ini kelinci umur berapa? Itu penting. Minimal 3 bulan. 3 bulan boleh? 2 bulan ke atas boleh. Tuh, udah bebas feeding dari si ibunya ya. Udah nggak disusuin sama ibunya, dia udah lepas tuh. Dia udah bisa dibilang agak menunjuk ke dewasa. Gitu. Tuh, yang penting itu komitmen. Sama kayak hubungan kan. Lu kalau kamu nggak ngasih makan doang. Kamu kalau nggak komitmen kayak cuman pacaran doang, buat apa nggak dinikahin?
Bener kan? Iya, sayang-sayangan tapi nggak dinikahin. Pacaran doang lama-lama 5 tahun, emang kredit mobil. Nggak nikahin. Nikahin dong, Bos. Kalau udah ada cepet nikahin. Kalau belum ya berusaha cari. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau nanya, lu jual nggak nih? Ada yang lu jual apa? Kadang lu sebentar sebelum saya tutup. Ini lu ada yang lu jual atau gimana? Ya, kita ternak juga kalau kelebihan kandang yang nggak mencukupi juga atau basic dari kelincinya ada yang sama kualitasnya, jadi salah satu dijual. Untuk ini ya, untuk tahu lebih lanjut peternakan gua ya di House Rabbitry bisa follow Instagram gua di breeder_Holland_look ya, atau searching aja House Rabbitry gitu. Oke, ntar gua taruh di sini nih di sini ya akun Instagramnya. Sama nanti gua taruh di kolom deskripsi juga YouTube channelnya teman gue ini, si Angga. Oke, teman-teman, segitu aja video kali ini. Kalau teman-teman ada mau nanya tentang kesehatan hewan atau apapun itu tentang kelinci, boleh tanya di kolom komentar ya. Nanti insya Allah dibantu jawab sama Angga. Atau mau bikin part yang lain, oke, ntar gue bikin berdua sama si Angga. Ya, boleh ya? Siap ya? Ya, siap. Mantap. Ntar kapan-kapan gue main juga di bukan podcast, di YouTube-nya si Angga ini. Kalau teman-teman mau nanya harganya berapa, follow dulu Instagramnya, nanti DM, abis itu chat-chatan, WhatsApp atau segala macem. Bisa deh untuk melihara si kelinci Holland ini. Keren sih emang nih. Coba. Hai, tuh. Nih. Lucu kan? Oke, sekian gitu aja video kali ini. Maitri Arta pamit. Angga pamit juga. Terima kasih udah diundang di channel Maitri Arta. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan ya. Protokol kesehatannya harus tetap dilaksanakan, pakai masker yang baik dan benar, cuci tangan, jaga jarak, sama olahraga. Olahraga tuh penting buat naikin imun. Sama harus positive thinking dan senang ya. Jangan pusing-pusing, jangan stres-stres. Jangan galau-galau diputusin atau gagal move on. Udah, pandemi ini yang penting kita sehat insya Allah. Diputusin melihara kelinci ini. Iya, kelinci punya setia dia. Mati, lightingnya gimana aja? Beda nggak dia? Beda biarin aja. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke, Maitri Arta pamit sekali lagi, Angga pamit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, sama nyalain loncengnya ya, biar video ini semakin berkembang dan bikin video-video yang lebih menarik lagi. Oke, sekian gitu aja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, sama komen, share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Maitri Arta pamit, Angga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until next time. Habis